gunakan semua manfaatkan semua kepepetan dalam hidup sebagai pintu ilmu dari Tuhan yang sedang pengen mengajarkan kita sesuatu. Oh, saya ini terpancing sedikit ke Sabrang sebelum kita tutup. Eh, saya beberapa kali melihat, kalau mau pelajaran-pelajaran dari Gus Sabrang itu ada di channel YouTube-nya. Tapi kemudian butuh dideleng tenanan, butuh dipikir. Nah, itu bagaimana kemudian cara cepat belajar tapi gampang paham. Cara cepat belajar ning gampang paham itu. Oke, Gus. Ini tidak pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam waktu 5 menit, 10 menit ini. Mohon maaf. Saya pernah mencoba membuat video itu. Malas belajar, pintar cepat. Saya tidak merasa pintar, tapi alhamdulillah saya dipercaya untuk banyak hal. Terutama untuk urusan ilmu pengetahuan. Dan cuman kebetulan kalau saya ngomong gini, faktor terbesarnya itu hadiah dari Tuhan. Faktor terbesarnya. Kebetulan hobi saya berguna. Semua orang punya hobi sendiri-sendiri, betul nggak? Dan hobinya ada yang berguna, ada yang enggak. Hobi mancing misalnya ngono, ya berguna nggo dirimu sendiri tapi di mangkeli karo bojomu misalnya ngono. Hobi gaple ngono misalnya, itu ya semua orang punya hobi. Kebetulan hobi saya berguna. Saya memang hobi membaca. Jadi nek ora maca iki rasane ya jeneng hobi kok. Jadi tidak dipaksa, tidak disuruh dan seterusnya. Memang hobi saya membaca karena itu datang dari kecacatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kecacatan itu sebutan modernnya afantasia. Iki nek tak ceritake cacate utekku mungkin agak aneh nanti. Gini misalnya. Ibu kalau saya ngomong kambing, gitu bisa gambar kambing nggak di kepalanya? Keluar gambarnya. Sapi, gitu keluar gambar sapi. Nah, itu cacatnya otak saya. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau saya membayangkan sesuatu nggak keluar gambar apa-apa. Jadi cara saya melihat dunia itu bukan dengan gambar. Cara saya melihat dunia adalah dengan koneksi antar data. Nah itu kan yang agak susah itu, gitu, agak susah menjelaskan. Jadi saya tidak, misalnya ibu-ibu ketemu gajah, cara ngingetnya gimana? Yang lihat pertama udah inget terus-terusan tuh. Itu yang terjadi dengan otak saya kalau melihat sesuatu. Jadi nggak perlu nginget-inget ya nempel sendiri, karena bentuknya bukan gambar, bentuknya sambungan-sambungan data sedemikian rupa. Jadi kalau tadi ngomong neuroplasticity ini kelihatan udah sambungan tokohnya siapa, bidangnya apa, sambung ilmunya apa, jurnalnya apa, di kepala saya udah kelihatan gambarnya. Nah, itu kecacatan yang kebetulan berguna di masyarakat. Jadi kapan-kapan kalau mau tentang itu bagaimana efektif belajar, kapan-kapan saya kasih trik-trik lah ceritanya. Karena ada beberapa trik untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Mungkin ini ya nanti lebih berguna ke anak-anak yang lagi belajar. Misalnya contoh trik sederhana, ini ngakali otak sendiri. Misalnya gini, kalau sebelum belajar, ambil kertas dilingkari titik tengah, Anda lihat 30 cm, Anda lihat selama 1 menit konsentrasi aja. Dah setelah itu belajar. Otaknya seperti digas duluan, tapi konsentrasi kita. Masuk gigi 4, belajar cepat. Itu salah satu trik. Macam-macam trik yang lain. Dulu saya kebetulan, mohon maaf, saya tak cerita sedikit ya. Saya kebetulan ngambil kuliah 3 sekaligus. Saya ngambil matematika, ngambil fisika, dan ngambil psikologi. Iki urusan pinter apa piye-piye. Soalnya aku randuwe gawean. Ya saya pengen tahu aja yang namanya ilusi dunia ini seperti apa. Karena saya dari kecil merasa bahwa ini dolanan nih. Saya pengen ngerti dolanan ini biar saya main gamenya bener gitu. Nah tapi yang saya pengen ceritakan kan begini. Gimana cara belajarnya gitu? Kan mumet toh. Saya punya trik waktu itu dengan bau. Karena bau itu dekat dengan memori.
Ibu pernah ngalami nggak bau gini, Juk? Kelingan pas kae. Ya, ingat waktu itu gitu. Karena bau itu sangat dekat dengan ingatan. Yang lain lagi, sakit itu sangat dekat dengan ingatan. Makanya nek belajar karo mangkel loro awake pegel, ingatnya lebih panjang. Dimarahin bapaknya sama dimarahin dan dikampleng, mesti kelingan sing dikampleng. Karena ada trik-trik seperti itu. Nah dulu kalau saya punya 3 bau yang saya pakai berbeda. Kalau belajar fisika baunya ini, belajar matematika baunya ini, belajar psikologi baunya ini. Kalau pas ujian saya pakai baunya itu. Jadi yang trigger yang keluar informasi-informasi di bidang itu. Dan manusia perlu, kalau Anda tidak memojokkan diri Anda, tidak akan keluar kapabilitas-kapabilitas itu. Salah satu contoh kapabilitas yang keluar tanpa sengaja karena sangat kepepet, karena tidak mudah belajar 3 mata kuliah sekaligus. Saya sampai saking nggak cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan, saya biasanya sampai mengerjakan PR ketika ngimpi. Saking kepepet, sudah nggak cukup lagi, saya memaksakan diri dalam sebuah keadaan perang, badan mencari solusi sendiri. Jadi yang paling sering PR fisika, saya tidur, saya inget-inget, mimpi, PR-nya kayak gini, saya tidur, ngerjain di mimpi, bangun, ditulis. Jadi 24 jam kepake. Jangan ngomong wah itu enak ya bisa gitu. Itu melalui kesakitan luar biasa, melalui kepepet luar biasa. Makanya orang yang tumbuhnya kuat, kalau di Jawa itu kan masuk ke kawah candra di muka. Artinya dia dalam keadaan yang tidak enak, keadaan kepepet, susah. Wong Jawa mbiyen ngejak kue topo dan seterusnya. Itu adalah agar kamu terlatih untuk mengeluarkan sesuatu kapabilitas yang sebelumnya tidak keluar karena kamu tidak memepetkan dirimu sendiri. Jadi ketika Anda kepepet utangi ora kebayar-bayar, kudune luwih kreatif. Kan gitu. Jadi gunakan semua manfaatkan semua kepepetan dalam hidup sebagai pintu ilmu dari Tuhan yang sedang pengen mengajarkan kita sesuatu. Ketika kita sudah punya cara berpikir itu, hidup isinya adalah ilmu dari Tuhan tanpa henti. Insya Allah seperti itu. Matur nuwun.